Gejala yang ada, kemudian yang melatar belakangi seperti apa, karakteristiknya seperti apa, karakteristik isi dan tematiknya seperti apa. Jadi ketika sejarah sastra itu muncul, ada hal-hal yang Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kali ini pembahasan kita mengenai sejarah sastra. Ini nanti kita akan mempelajari secara sekilas mengenai sejarah sastra itu seperti apa, karena di sini fokus saya memberikan pengantar sastra kepada Anda. Jadi sekilas ini nanti secara mendetail ada di kumpulan video saya selanjutnya mengenai sejarah sastra. Ini kita secara ringkas saja melihat kedudukan sejarah sastra itu seperti apa. Saya masih menggunakan buku referensi dari Zainuddin Fanani mengenai Telah Sastra. Ini buku karya Fanani ini mengenai Telah Sastra memang penting untuk Anda pelajari. Silakan Anda mencari buku ini sebagai referensi agar nanti diskusi kita menjadi lebih menarik lagi. Sejarah sastra di sini dijelaskan di buku Telah Sastra karya Zainuddin Fanani ini, bahwa sejarah sastra memang tidak lebih dari dokumen perkembangan sastra, namun di situ memiliki berbagai ilmu, kemudian kerja sejarah ketika mengklasifikasikan, kemudian mendokumentasikan berdasarkan cirinya seperti apa, berdasarkan klasifikasinya seperti apa, berdasarkan gayanya seperti apa, berdasarkan gejala yang ada, kemudian yang melatar belakangi seperti apa, karakteristiknya seperti apa, karakteristik isi dan tematiknya seperti apa. Jadi ketika sejarah sastra itu muncul, ada hal-hal yang dipeta-petakan di situ sesuai dengan tadi, bahwa sastra yang ada harus didokumentasikan berdasarkan cirinya. Ciri seperti ini masuknya yang ada di sini. Nah, ini periodisasi ketika mencirikan ini juga membutuhkan ketekunan. Karena banyak sekali karya sastra ketika kita harus mendokumentasikan itu jangan sampai ada yang terlewat. Nah, ini merupakan corak, ini merupakan gaya, ini merupakan langkah-langkah kita ketika memberikan ciri karya sastra pada era itu seperti apa, pada babakan waktu itu seperti apa. Ketika kita melihat klasifikasinya, perubahannya seperti apa, ada nggak peningkatannya karya sastra itu. Kemudian ketika kita melihat gayanya, sebenarnya cenderung melihat dari sisi yang mana. Ini loh, ini merupakan ciri-ciri, merupakan langkah-langkah menyusun karya sastra berdasarkan dokumentasi yang sesuai dengan perkembangannya agar runtut. Sejarah sastra salah satunya mendokumentasikan seperti itu tadi, bahwa yang didokumentasikan di dalam sejarah sastra tadi ada cirinya, kemudian ada klasifikasi, kemudian ada gayanya, kemudian ada gejala yang ada. Gejala yang ada bisa dilihat dari faktor-faktor yang di situ memiliki keunikan, kekhasan, kemudian ada hal yang menarik ketika ditangkap di era karya sastra itu muncul, sehingga menumbuhkan minat, menumbuhkan emosi, menumbuhkan luapan pada penyair untuk menyajikan karya sastra yang menggambarkan peristiwa saat itu seperti apa. Kemudian faktor yang mempengaruhi latar belakangnya seperti apa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa karya sastra muncul tentu saja ada hal yang melatar belakanginya. Ini menjadi penting untuk dipelajari. Ini merupakan langkah dalam mendokumentasikan sejarah sastra itu sendiri. Kriteria ini dijelaskan dalam buku Telah Sastra. Kriteria pengklasifikasian tersebut tentu saja memerlukan satu kecermatan. Ini kecermatan dan ketelitian. Tidak saja melibatkan karya sastra yang ada, melainkan juga pada penggolongan, pengarang, aspirasi, dan ideologi yang akan diperjuangkan. Nah, ini
memang membutuhkan ketelitian dan kecermatan sehingga ideologi yang seperti tadi itu tidak lantas kurang dimunculkan. Ada masalah apa? Sehingga ketika mendokumentasikan sejarah sastra ini memang harus rinci sekali, cermat ketika menentukan. Kecermatan dan ketelitian memang sangat dituntut dalam penulisan sejarah sastra. Karena sejarah sastra tidak hanya mempelajari dan mendokumentasi sastra masa kini saja, melainkan sejak sastra mulai dikenal. Ini membutuhkan ketelitian. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa sejarah sastra tidak hanya mempunyai kaitan dengan ilmu sastra atau teori sastra saja, melainkan juga dengan kritik sastra. Ini merupakan salah satu gejala ketika melihat karya sastra itu seperti apa. Jadi kita melihat perkembangannya itu sehingga menemukan kritik yang tepat terhadap karya sastra itu sendiri. Semoga bermanfaat untuk Anda ketika kita mempelajari sejarah sastra. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.